Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak semua, pada kesempatan kali ini saya izin menceritakan pengalaman saya mengikuti program Sekolah Guru Indonesia yang diadakan oleh Dompet Duafa. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin menceritakan pengalaman yaitu mengenal pembelajaran berbasis proyek ataupun PJBL. Baik Ibu Bapak semua, pengertian PJBL adalah model pembelajaran yang menekankan pada masalah yang terjadi di sekitar peserta didik, yang mana peserta didik ditantang untuk menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan. Nah, jadi model ini mengarahkan peserta didik untuk melakukan proses penyidikan, sehingga akhirnya peserta didik memiliki produk akhir yang berdasarkan masalah yang ada. Baik, nah sedangkan menurut Madewana dalam Lestari pada tahun 2015 halaman 14 menyatakan bahwa model project based learning ini adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengelola pembelajaran serta memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, kerja proyek ini merupakan bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang. Nah, jadi pada kesempatan ini kegiatannya yaitu terlaksana seperti kegiatan investigasi serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja sama secara mandiri. Jadi kata kuncinya yaitu menekankan masalah, selanjutnya menemukan solusi, dan selanjutnya di akhirnya mempunyai proyek. Nah, proyek ini berdasarkan tadi permasalahan yang dikaitkan. Nah, di dalam pengalaman saya mengikuti pembelajaran PJBL di sini, yaitu PJBL memiliki tujuan, yaitu tujuannya bukan hanya mentransfer pengetahuan yang pasti akan terjadi, tetapi juga membantu peserta didik untuk menciptakan sesuatu yang nyata yang dapat mereka tunjukkan kepada orang lain. Nah, dalam kata lain, yaitu PJBL dapat mengarahkan peserta didik mencapai keterampilan abad 21. Nah, yang dapat disingkat sebagai 4C ya. Yang pertama, komunikasi, yang kedua critical thinking, yang ketiga collaboration, dan yang keempat adalah kreatif. Nah, jadi di PJBL di sini melatih juga keterampilan di abad 21. Nah, sehingga mendorong peserta didik untuk berkomunikasi yang secara efektif. Selanjutnya, baik juga keterampilan berbicara dan menulis. Pada PJBL juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk melatih kemandirian peserta didik dalam belajar dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, Ibu Bapak semua yang menyimak video hari ini, ternyata di model PJBL di sini selain dari keunikan model pembelajaran ini, model PJBL juga memiliki manfaat. Nah, berikut ini manfaat dari model PJBL. Yang pertama, yaitu peserta didik menikmati proses pembelajaran, termotivasi, dan hadir ketika mengikuti pembelajaran. Jadi terasa, bagaimana menikmati proses pembelajaran dari PJBL. Selanjutnya, peserta didik tidak fokus kepada hasil produk, namun fokus pada proses pembelajaran. Walaupun memang di akhirnya ada hasil produk, tapi fokusnya kepada proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pemahaman dan peningkatan kemampuan untuk menerapkan materi-materi yang dipelajari. Jadi dia ketika mengalami pembelajaran PJBL ini dapat diterapkan di materi-materi yang lain. Dan yang keempat, jika kegiatan multidisiplin ilmu, penilaian yang dilakukan tidak hanya satu pelajaran, namun bisa beberapa pelajaran sehingga lebih efisien. Jadi bisa digunakan nih untuk tematik.
Dan yang selanjutnya, mengembangkan berpikir kritis, komunikasi, dan kerja lainnya. Nah, itu berikut manfaat dari model PJBL. Dan ada lagi, yaitu manfaat dari PJBL, Project Based Learning, yaitu peserta didik dilatih bertanggung jawab dan mandiri atas tugas yang diemban. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari model PJBL. Dan selanjutnya, peserta didik menguasai keterampilan berbicara di depan umum. Jadi, peserta didik ketika mengikuti model PJBL dilatih untuk berbicara di depan umum. Karena terbiasa melakukan presentasi karyanya. Jadi, karena sering untuk maju ke depan, akhirnya terbiasa untuk berbicara di depan umum. Dan yang terakhir, proses kegiatan ini bisa melibatkan ahli. Misalnya bisa melibatkan dari orang tua, bisa melibatkan dari beberapa unsur di masyarakat. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk yang terakhir, yaitu saya menemukan persamaan dan perbedaan dari pada pertemuan ini saya menemukan yaitu persamaan dan perbedaan dari model PJBL. Nah, persamaan dari model PJBL dan PBL dan model proyek lainnya yaitu proyek yang dihasilkan berupa produk. Jadi samanya di situ. Sedangkan perbedaan model pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berakhir proyek. Nah, ini pertama dari proses dan hasilnya. Nah, misalnya pada model berbasis proyek, ini proses bimbingan supervisi guru dan kerjasama anggota kelompok diperlukan selama pembelajaran. Nah, pembelajaran berakhir proyek, proses dapat dilakukan di rumah tanpa bimbingan orang tua. Nah, jadi kalau PJBL ini bisa dilakukan di rumah dengan bimbingan guru. Nah, sedangkan persamaan dan perbedaan PBL dengan PJBL. Nah, persamaan dari Project Based Learning dengan Problem Based Learning. Nah, yang pertama dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Jadi sama-sama pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi kalau yang satu berbasis project, yang satu lagi Project Based Learning, yang satu lagi Problem Based Learning. Kesamaannya tadi dimulai mengidentifikasi masalah. Yang kedua, fokus pada permasalahan yang esensial. Yang ketiga, menumbuhkan kompetensi abad 21. Yang keempat, menekankan proses penyidikan. Nah, adapun perbedaan dari model PJBL dan PBL, yaitu untuk Project Based Learning itu sering memadukan serta disiplin ilmu pelajaran. Nah, sedangkan Problem Based Learning ini lebih sering pada suatu pelajaran namun juga bisa disiplin ilmu. Pada Project Based Learning, waktu yang dibutuhkan relatif lebih panjang. Nah, Project Based Learning waktunya lebih panjang. Sedangkan Problem Based Learning, waktu yang dibutuhkan lebih pendek tapi bisa lebih. Selanjutnya, pada PBL, Project Based Learning, karya yang dihasilkan berupa produk. Nah, sedangkan Problem Based Learning, karya yang dihasilkan bisa solusi, gagasan, ataupun ide produk. Nah, untuk yang terakhir, yaitu pada Project Based Learning digunakan skenario dalam pembelajaran, namun lebih sering otentik berdasarkan masalah yang terjadi di lingkungan. Nah, sedangkan Problem Based Learning sering menggunakan skenario studi ataupun cerita fiktif dan masalah. Ya, baik Ibu Bapak semua, tadi perbedaan model Project Based Learning dengan model Problem Based Learning. Nah, berikut ini tampilan layarnya. Nah, untuk selanjutnya prinsip PJBL. Nah, pada kegiatan Sekolah Guru Indonesia ada beberapa prinsip dalam model Project Based Learning. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan abad 21. Jadi tujuan pembelajaran di situ. Nah, berikut ini prinsip dari PJBL. Yang pertama yaitu dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Selanjutnya, penyelidikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, otentik.
Selanjutnya yang keempat, suara dan pemilihan peserta didik. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Selanjutnya adalah kritik dan revisi dan baru publikasi hasil produk. Nah, itu berikut prinsip dari model project based learning. Nah, baik, pada prinsip otentik di sini yaitu pembelajaran berbasis proyek menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Jadi ada 3 hal prinsipnya: otentik dalam proyek, otentik kegiatan dan peralatan, otentik dampak dan hasil proyek. Nah, otentik proyek ini proyek yang dirancang oleh peserta didik berdasarkan apa yang mereka alami di dalam dunia nyata. Misalnya pembuatan buku menu di restoran, terus atau permainan peran antara jual dan beli, itu adalah otentik dalam proyek. Selanjutnya otentik dalam kegiatan dan peralatan yang digunakan. Contohnya yaitu menghitung anggaran perjalanan ataupun melakukan sebuah wawancara dengan orang tua mereka. Selanjutnya yang ketiga, otentik dampak dan hasil proyek. Misalnya contohnya proyek pembuatan poster, larangan ataupun pemberitahuan di lingkungan sekolah yang berdampak terhadap kedisiplinan anak. Nah, baik ibu bapak semua, itulah prinsip dari project based learning. Nah, di dalam mengikuti kegiatan ini, kita juga mengetahui beberapa tahapan pembelajaran dari model project based learning. Yang pertama, tahapan pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu memilih topik, prakomunikatif, pertanyaan esensial, merancang rencana proyek, dan membuat jadwal proyek. Itu pada tahap perencanaan. Selanjutnya pada tahap yang kedua, yaitu melaksanakan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, tahap proyek adalah inti dari pelaksanaan proyek. Peserta didik membuat proyek mulai dari proses penyelidikan hingga penyelesaian proyek. Nah, tujuan dari tahap ini yaitu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengolah data dan informasi serta memecahkan masalah yang terjadi, serta juga meningkatkan kemandirian, kerja tim, dan keterampilan komunikasi antara kelompok dan masyarakat. Nah, ini terlihat dalam proyek. Setelah kegiatan pelaksanaan, langkah selanjutnya adalah kegiatan pelaporan. Dalam kegiatan ini melakukan pameran ataupun menilai hasil proyek. Nah, yang pertama yaitu pameran dan penilaian proyek. Nah, kegiatan ini memberikan kesempatan peserta didik menampilkan hasil karyanya, sehingga peserta didik memiliki kepercayaan diri. Wah, ternyata hasil dari diskusi kami kita pamerkan kepada teman-teman dan kelompok yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengevaluasi pelaksanaan proyek. Nah, pada kegiatan ini guru memberikan umpan balik untuk hasil proyek, sedangkan peserta didik melakukan refleksi. Nah, berikut ini skema tahapan model pembelajaran berbasis proyek secara berurutan. Yang pertama, memilih topik. Yang kedua, prakomunikatif kegiatan. Yang ketiga, pertanyaan esensial. Yang keempat, merancang rencana proyek. Yang kelima, membuat jadwal proyek. Yang keenam, menyelesaikan proyek. Yang ketujuh, pameran produk. Yang kedelapan, penilaian proyek. Dan yang kesembilan adalah evaluasi proyek. Nah, itu adalah salah satu tahap ataupun skema model pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir, peran guru pada model pembelajaran project based learning. Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator kegiatan. Yang kedua, guru juga berperan sebagai monitoring peserta didik dalam kemajuan proyek. Yang ketiga, memandu peserta didik untuk merefleksi kegiatan. Yang keempat adalah membuat penilaian. Itulah hasil dari kegiatan Sekolah Guru Indonesia. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada tambahan bisa disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.